Menanggapi isu yang beredar di kalangan umum masyarakat tentang sulitnya mendapatkan pekerjaan atau lapangan kerja yang sedikit, saya memiliki pandangan lain terkait hal itu. Di sisi lain, bukan terkait sulit mendapatkan pekerjaan ataupun menuntut pemerintah untuk memperluas lapangan pekerjaan, tetapi sebagai refleksi ataupun evaluasi diri kita harus tahu kenapa kita sulit mendapatkan pekerjaan. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu banyaknya saingan, yang kedua itu tidak sesuai dengan kriteria yang perusahaan butuhkan. Menanggapi hal itu, yang pertama terkait banyak saingan, kita juga memiliki dua pilihan. Kita ingin menjadi ahli agar menjadi terbaik dalam skill tersebut, ataupun kita memiliki perbedaan dari kandidat-kandidat lainnya. Nah, untuk menjadi ahli, sebaiknya itu lampirkan ataupun perkuat keahlian tersebut dengan bukti sertifikasi. Semisal keahlian-keahlian dalam Excel, keahlian-keahlian dalam kegiatan-kegiatan teknis lainnya seperti mungkin konstruksi ataupun misalnya instalasi atau produksi, itu usahakan lampirkan dengan bukti sertifikasi yang dimana suatu lembaga ataupun lembaga nasional menyatakan bahwa kita ahli dalam hal tersebut. Lalu yang kedua yang terkait kalau kita tidak bisa bersaing untuk menjadi ahli, kita harus memiliki suatu perbedaan dari kandidat lainnya sehingga membuat menarik perusahaan untuk memilih kita. Kenapa demikian? Karena jika memiliki perbedaan tetapi perbedaan yang masih mendukung keahlian utama, otomatis perusahaan akan berpikir bahwasannya diri kita itu bisa ditempatkan dua posisi ataupun dua keahlian. Nah, kedua pilihan tersebut itu adalah solusi jika memang pekerjaan yang kita cari, yang kita inginkan itu masuk ke dalam banyak saingan. Yang kedua, jika tidak sesuai, terkadang kita terlalu menuntut, terkadang kita terlalu mengeluh bahwasannya lapangan pekerjaan sulit ataupun kerasnya mendapatkan pekerjaan, persaingan pekerjaan banyak. Mungkin banyak sekali di contohnya kayak suatu perusahaan membuka lowongan pekerjaan yang ngelamar itu hampir ribuan atau ratusan, padahal perusahaan tersebut hanya membutuhkan 5 orang kandidat. Nah, terus kita menjadi salah satu kandidat yang terpilih. Nah, refleksi diri sendiri bahwasannya kita sudah sesuai atau tidak dengan kriteria ataupun syarat-syarat yang perusahaan tersebut butuhkan. Jangan sampai kita terlalu menuntut pada siapapun, ternyata memang diri kita lah yang tidak memiliki apa-apa ataupun tidak memiliki daya jual kepada perusahaan. Nah, untuk menanggapi hal itu, maka memang dari diri kita itu harus memiliki keinginan untuk memperbaiki diri ataupun upgrade diri, baik itu hard skill kayak Excel, coding mungkin ya saat-saat ini di dunia digital, analyze, terus ada juga soft skill kayak speaking, itu public speaking itu sangat dibutuhkan, terus teamwork ataupun critical thinking, dan yang paling utama itu inisiatif. Nah, karena dengan dunia digital saat ini banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan seperti content creator, videographer, video editor, fotografer, dan segala macam. Nah, yang dimana hal-hal tersebut tuh bisa kita mempelajarinya secara otodidak sendiri. Masih terkait pekerjaan, mungkin banyak sekali yang bilang sulit masuk kerja ke suatu perusahaan, atau misalnya sulit mendapatkan kerjaan, ataupun ketika seleksi merasa dicurangi bahwa si perusahaan itu hanya merekrut orang-orang terdekat, entah teman atau keluarga. Nah, terkait rekrutmen keluarga, saya sangat setuju, berikut pun tidak setuju. Sangat setujunya dalam hal jika memang keluarga yang kita rekrut itu, ataupun kita mendahulukan keluarga, karena memang keluarga yang kita rekrut itu memiliki value-value yang lebih daripada pesaingnya. Dalam hal ini memang si perusahaan ataupun si HRD-nya itu objektif dalam menilai calon pelamar ataupun kandidat pegawai. Bahwasanya memang keluarga kita tuh memang sudah jauh lebih baik, entah dari segi nilai, value, keahlian, dan segala macam daripada kandidat lain yang bukan keluarga. Dalam hal ini otomatis jika saya memposisikan diri menjadi HRD ataupun user di perusahaan, ya saya akan tetap memilih keluarga. Saya bodo amat dengan omongan orang-orang bahwa saya hanya merekrut keluarga, karena saya bisa menunjukkan alasan-alasan kenapa saya milik keluarga. Nah, terus berikut pun itu mungkin rasa kemanusiaan di Indonesia yang sangat tinggi. Ya pasti mendahulukan keluarga apapun. Sebelum orang-orang luar, sebelum orang-orang jauh, ya pasti orang terdekat dahulu lah yang kita bantu. Nah, saya sangat tidak setuju jika memang sangat bagus memiliki rasa empati, rasa kemanusiaan yang keluarga dulu yang dibantu, tapi tidak objektif dalam menilai. Dalam hal ini, merelakan membuang kandidat terbaik
hanya demi sebuah keluarga, karena ada tujuan organisasi yang harus dicapai. Sebagai seorang manajer ataupun seseorang yang sudah memiliki sudah join di perusahaan, ya harus ingat bahwasannya dia harus profesional, ada tujuan, ada visi, ada target, ada goals perusahaan yang harus dicapai. Kalau hanya mementingkan keluarga tanpa mementingkan value-value si keluarga tersebut, dan malah jadi membuang kandidat terbaik dan nanti berimplikasi pada pencapaian target atau pencapaian visi perusahaan jadi menurun atau tidak tercapai, ya saya sangat tidak setuju jika itu mendahulukan keluarga. Nah, terus masih terkait pekerjaan juga, salah satu value ataupun soft skill yang harus kita miliki untuk bisa join di sebuah perusahaan adalah kemampuan berbahasa Inggris. Kenapa demikian? Karena dunia semakin global, dunia semakin mudah dalam komunikasi, dalam menerima informasi, dalam melakukan suatu hubungan dengan dunia luar. Nah, maka dengan itu kemampuan bahasa itu benar-benar sangat dibutuhkan. Entah itu bahasa baku Indonesia yang akan berimplikasi pada sopan santun nantinya ketika berbicara, atau bahkan yang benar-benar sangat bervalue itu memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Namun ingat, bukan hanya mampu, bukan hanya bisa berbahasa Inggris, tapi bahasa Inggris itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama beginner, intermediate, dan native lah ya, seperti native gitu. Nah, kita harus mencapai yang terbaik. Tadi seperti dibicarakan tentang value ataupun ketidaksesuaian, ya kalau pengen kita sesuai dengan kriteria, ya kita harus menunjukkan yang terbaik gitu. Karena banyak saingan, mungkin banyak sekali orang yang bisa berbahasa Inggris, tapi untuk jago mungkin masih agak sedikit gitu. Nah, kita harus memiliki value kemampuan bahasa Inggris itu yang memang benar-benar ahli dalam bahasa Inggris, entah itu dari grammar atau mungkin minimalnya adalah speaking, terus vocab, terus pronunciation-nya. Nah, seperti itu. Jadi untuk kemampuan berbahasa ini memang sangat menjadi hal yang utama para perusahaan menilai si kandidatnya.